Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP Negeri 6 Sidoarjo. Perkenalkan, saya Pak Romi Wijaya yang akan mengampu pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 ini. Mari kita pelajari bersama materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian bisa mendownload di Play Store yaitu buku elektronik Bahasa Indonesia seperti ini. Ini untuk menunjang kalian selama pembelajaran di rumah. Jadi, dalam buku ini nantinya kita akan mempelajari yaitu yang pertama berita seputar Indonesia. Kita akan menentukan unsur-unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, kemudian menemukan struktur dan kaidah berita, dan yang terakhir kita akan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Jadi itulah materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini. Nah, inilah bab 1 yaitu berita seputar Indonesia. Pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian 4 sehat 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Dengan informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan. Ada pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Jadi anak-anak sudah bisa disimpulkan ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan berita. Saya yakin kalian sering sekali melihat atau membaca informasi pada koran ataupun di televisi tentang berita-berita terkini. Nah, pada awal pembelajaran ini kita akan belajar memahami tentang unsur-unsur berita. Namun sebelumnya, sebagai langkah awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang berita, silakan dijawab pertanyaan pada kegiatan 1.1 ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan berita? Kemudian, kegunaan berita bagi pelajar itu bagaimana? Yang ketiga, sumber-sumber lisan atau sumber-sumber informasi lisan itu meliputi apa saja? Yang keempat, kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah apa saja ya nak ya? Kemudian yang kelima, macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi itu mencakup tentang apa saja. Silakan anak-anak dijawab pertanyaan 1 sampai dengan 5 untuk mengetahui bagaimana awal pemahaman kalian tentang berita. Nah, sebagai contoh, di bawah ini juga sudah terlampir kutipan berita, bisa kalian baca ya nak ya, berita tentang 10 hari menjelang lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati oleh truk. Nah, itu bisa kalian baca. Selamat belajar anak-anak. Dari pemahaman awal tersebut, nantinya kita akan mempelajari materi berita lebih lanjut lagi, yaitu kita akan mempelajari tentang menentukan unsur-unsur berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.